Oke, baik. Hari ini kita mau bahas tentang nama Yahweh ya. Ternyata nama Yahweh atau YHWH itu pesan, punya pesan khusus. Jadi nama YHWH itu tidak sembarangan ya. Nanti kita akan lihat. Ya, sebetulnya nama YHWH itu disebutnya Yahweh atau Yehova. YHWH itu nama profetik, gematria, dan piktogram. Dialek, dialek modern ya. Yahweh itu diganti jadi YHWH ya. YHWH. Dan nama ini bukan nama sembarangan. Nama ini tuh nama pilihan ya, bukan nama yang sembarangan. Kalau kita berbicara mengenai nama di Alkitab, pasti itu bukan hanya berbicara sebutan, tapi juga ada artinya ya. Jadi nama itu memiliki makna, memiliki arti. Bahkan nama itu menjelaskan misi hidup si pemilik. Artinya manusia ya. Adam bisa berarti manusia, bisa berarti laki-laki, berarti tanah. Dari nama Adam ini kita tahu, dari kata Adamah ini kita tahu bahwa Adam itu dibentuk Tuhan, dicipta Tuhan dari tanah. Jadi nama itu memiliki arti ya. Atau misalnya Hawa. Hawa dalam bahasa Ibrani-nya apa? Kafah ya. Kafah yang berarti hidup. Kafah yang sebagai ibu dari segala yang hidup. Ya, suaranya hilang. Oke. Sekarang aman? Jelas suaranya? Aman ya? Oke. Saya nggak pakai headset deh. Jadi nama Hawa artinya adalah ibu dari segala yang hidup. Atau misalnya contoh lainnya, Abram ya. Abram yang nanti jadi Abraham. Abram itu berarti apa? Abram itu artinya adalah bapak yang luhur. Yang tadinya bapak yang luhur menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Jadi Abraham itu artinya bapak sejumlah besar bangsa ya. Bahkan ya, nama itu sebuah nama ya. Sebuah nama itu bisa mewakili pribadi si pemilik nama itu.
Coba deh kita buka 1 Raja-Raja 11 ayat 36. 1 Raja-Raja 11 ayat 36. Atau yang sudah dapat boleh dibacakan. 1 Raja-Raja 11 ayat 36. 1 Raja-Raja 11 ayat 36. Dan kepada anaknya akan kuberikan satu suku, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem. Kota yang kupilih bagiku supaya namaku tinggal di sana. Ya, di situ ada kalimat supaya namaku tinggal di sana. Apa maksudnya? Supaya namaku tinggal di sana, apa maksudnya? Jadi kalau tadi dikatakan nama itu bisa mewakili pribadi si pemilik nama. Nah, dari 1 Raja-Raja 11:36 di situ ada kalimat supaya namaku tinggal di sana. Maksudnya apa nih ayat ini? Supaya namaku tinggal di sana itu maksudnya adalah kehadiran Tuhan. Hadirat Tuhan, pribadi Tuhan itu ada di sana. Itu maksudnya. Jadi supaya namaku tinggal di sana maksudnya hadirat Tuhan, pribadi Tuhan ada di sana. Kehadiran Tuhan ada di sana. Unik ya, nama dalam perjanjian lama itu punya arti. Nah, beda dengan zaman sekarang ya. Hari ini nama itu sudah tidak begitu memiliki arti. Atau dapat dikatakan sudah tidak memiliki arti. Berbeda dengan zaman Alkitab. Jadi hari ini nama itu sudah tidak terlalu penting sebetulnya buat kita. Nah, sekarang kita masuk ke nama YHWH ya. Kalau nama khusus yang disebut tetragramaton. Tetragramaton itu adalah 4 huruf suci. Jadi kalau nama khusus yang disebut tetragramaton, artinya 4 huruf suci. Tulisannya adalah Yod He Waw He. Yod He Waw He. Jadi boleh ditampilkan nggak yang coba buka lain deh. Saya tadi kirim gambar tuh. Saya kirim gambar yang ada di line. Nah, di situ Yod He Waw He apa tuh artinya? Jadi Alef itu 1 ya, Bet 2, Gimel 3, Dalet 4, He 5, Waw 6 gitu ya, seterusnya ya. Nah, Yod di situ berapa angkanya? 5. Yod kok 5? Yod 10. 10. He berapa? 5. He 5 ya. Waw berapa? 6. 6 ya. Jadi Yod He Waw He itu kalau di Ibrani itu mereka ada jumlah. Kalau di kita kan alfabetik A, B, C, D sampai Z kan. Kalau di Ibrani itu ya ini Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zayin, Ket, Tet, dan seterusnya. Masing-masing itu punya angkanya. Jadi dari mana Yod He Waw He? Yod He Waw He itu nama alfabetik Ibrani gitu ya. Oke. Jadi kalau nama khusus yang disebut tetragramaton atau 4 huruf suci, Yod He Waw He ini begitu penting. Apa sebetulnya? Apa pesannya begitu?
Kenapa Tuhan memakai nama ini begitu? Nanti kita lihat di Alkitab ini munculnya di ayat mana sih? Nah, sebagian orang menyebut YHWH itu sebagai Yahweh. Sebagian yang lain menyebutnya Yehovah. Tapi kalau kita lihat, nanti saya bagi PPT-nya juga ya. Saya kebetulan buat juga PPT-nya. Jadi nanti makalah ini ditambah bahan yang ada di PPT ya. Di PPT itu dijelasin, di PPT yang saya buat dijelasin kalau penyebutan yang benar, kalau mau ikutin para masyoret ya, masyoret itu orang-orang terpelajar Yahudi, juga para rabi ya, itu menyebut YHWH itu bukan dengan sebutan Yahweh ya, bukan dengan sebutan Yehovah, tapi sebutnya adalah Adonai. Kenapa disebut Adonai? Karena nama ini tuh begitu sakral ya. Nama YHWH ini begitu sangat kudus. Jadi nama ini tidak boleh disebut sembarangan. Dasarnya apa? Yaitu dari 10 perintah Allah ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi maka YHWH ini disebutnya Adonai. Bukan disebut sebagai Yahweh atau disebut sebagai Yehovah ya, bukan ya. Nah, nama YHWH ini sebenarnya sudah muncul di kitab Kejadian. Tetapi ketika Musa di kaki Gunung Horeb itu Gunung Sinai ya, sama aja ya. Musa melihat ada suatu semak belukar yang terbakar, tetapi tidak terbakar. Yaitu ketika Adonai, jadi kalau saya sebut Adonai, berarti ini pelafalannya YHWH ya. Pelafalan YHWH, seterusnya kita akan baca Adonai. Jadi ketika Musa melihat ada suatu semak belukar yang terbakar, tetapi tidak terbakar, yaitu ketika Adonai menemui Musa, di mana Adonai mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Kemudian Musa bertanya kepada Adonai ya. Kita buka deh, Keluaran 3 ayat 13 sampai 15. Nanti intinya di ayat 15 sebetulnya ya. Oke, siapa mau baca? Saya. Ya, silakan. Keluaran 3 ayat 13 sampai 15. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firmanlah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Ya. Ini menarik juga ya, sekaligus bikin bingung ya. Kenapa Tuhan ketika ditanya oleh Musa, bagaimana nanti ketika bangsa Israel bertanya tentang siapa namamu Tuhan? Terus firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Ehye aser ehye. Aku ya aku. Akulah aku. Nah, kenapa Tuhan nggak kasih tahu namanya gitu? Ternyata di ayat 15 ya.
Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku temurun. Coba deh buka kata Tuhan di ayat 15. Ya, di situ disebutnya Yehova ya. Sebetulnya kurang tepat. Pelafalannya adalah Adonai. Ada yang sebut Yehova, ada yang sebut sebagai Yahweh. Tapi yang paling tepat adalah Adonai. Sampai sini mungkin kita tetap masih bingung ya. Kenapa Tuhan ketika ditanya, Tuhan jawab, aku adalah aku. Gitu ya. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah Tuhan menyingkapkan dirinya secara terbatas. Kenapa? Karena penyingkapan sepenuhnya nanti baru akan Tuhan singkapkan. Jadi sifatnya progresif ya. Tidak langsung ya. Tapi yang jelas Musa tahu kalau yang dimaksud YHWH itu pasti satu. Satu ya, karena monoteis. Nanti kita mungkin akan terpentok kata Elohim. Kata Elohim itu memang jamak. Tapi dia dibacanya itu tunggal. Jadi kok bisa bentuknya jamak, tapi sebenarnya tunggal. Nah, itu namanya gaya bahasa pluralistic intensity. Atau disebut juga pluralistic of majesty. Plurality of intensity atau disebut sebagai plurality of majesty. Artinya apa? Plurality of intensity atau plurality of majesty artinya apa? Jadi kenapa jamak ditulisnya? Itu untuk mengacu pada kebesaran Allah. Jadi gaya bahasa ini adalah pluralistic of majesty. Makanya kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26 ternyata ya itu mengacu pada gaya bahasa itu, plurality of intensity atau plurality of majesty, gitu ya. Jadi nama Yahweh muncul di mana? Nama Yahweh. Nama Adonai atau YHWH muncul di mana? Di ayat 15 tadi ya. Kita udah baca ya. Jadi kalau kita menemukan kata YHWH itu bukan nama yang dikarang orang Kristen ya. Bukan nama yang nggak ada di Alkitab, itu nama yang ada di Alkitab. Tapi kenapa di Perjanjian Baru nggak di-mention namanya gitu ya? Nanti kita lihat. Siapa yang disebut YHWH ini siapa? Adonai ini siapa? Jadi YHWH disebutnya Adonai ya. Adonai ini siapa? Jadi yang Maha Kuasa atau Tuhan huruf kapital, kalau kita menemukan Amalai di terjemah ini pakai huruf kapital semua. Tuhan pakai huruf besar semua. Nah, itu pasti mengacu pada YHWH ya, yang kita sebut sebagai Adonai. Jadi yang Maha Kuasa memperkenalkan diri kepada Musa, namanya siapa? Yod-He, Waw-He. Orang Ibrani bacanya Adonai. Jadi tidak ada nama lain. Namanya turun-temurun selama-lamanya. Namanya turun-temurun adalah YHWH. Disebutnya Adonai. Itu ya. Dari mana ayatnya? Tadi Keluaran 3 ayat
15. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan Kejadian 1 ayat 1? Siapa yang dimaksud Elohim? Yang dimaksud Elohim siapa? Coba kita buka deh, Kejadian 1 ayat 1. Sudah? Yang udah ketemu boleh dibacakan? Sudah? Kejadian 1 ayat 1 ya, Kak? Iya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kata Allah di situ apa bahasa aslinya? Elohim, Kak. Elohim. Jadi siapa yang dimaksud Elohim dalam Kejadian 1 ayat 1? Yang dimaksud Elohim siapa? Yang dimaksud Elohim adalah YHWH. Siapa lagi? Nggak ada oknum lain. Jadi yang dimaksud Elohim dalam Kejadian 1 ayat 1, Adonai. Elohim bentuk tunggalnya apa? El kan? Sementara Elohim itu bentuk jamak maskulinnya ya. Di bentuk jamak maskulinnya itu Elohim. Nah, tapi uniknya, meskipun di situ Elohim, bentuknya jamak maskulin, tetapi artinya itu tetap tunggal sebenarnya. Artinya tetap tunggal. Kenapa? Tadi. Gaya bahasa apa namanya? Dalam bahasa Ibrani, dalam tata bahasa Ibrani itu disebutnya apa tadi? Plural of intensity. Plural of majesty. Jadi karena kemuliaan Allah yang begitu luar biasa, maha segalanya, maka ditulis dalam bentuk jamak. Jamak dalam arti apa? Jamak dalam kemuliaan. Tetapi satu, yaitu YHWH, Adonai, tunggal, pribadinya satu. Gitu ya. Jadi Musa itu kan penulis kitab Kejadian. 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama kan yang nulis Musa kan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan kan. Kitab Kejadian penulisnya adalah Musa. Pertanyaannya, apakah Musa mengenal sang anak atau Tuhan Yesus? Mengenal enggak? Tidak. Orang Israel itu menyembah satu Allah, yaitu Adonai. Nah, sekarang siapa Adonai itu? Siapa Adonai? Adonai ya Bapa di surga. Jadi orang Israel menyembah Allah yang satu, Elohim, Bapa. Jadi mereka sebenarnya nggak percaya anak sampai hari ini. Meskipun jamak ya tadi ya. Meskipun katanya jamak, Elohim, pribadinya tetap satu. Jadi jamak dalam arti apa tadi? Jamak dalam kemuliaan ya. Tapi tetap satu, yaitu YHWH atau Adonai. Tunggal. Pribadinya satu. Nah, konsep Bapa sebenarnya
sudah ada dalam perjanjian lama. Jadi yang dimaksud Yahweh tadi siapa? Sorry, yang dimaksud Yahweh. Yang dimaksud Yahweh siapa? Bapa. Disebutnya dilafalkannya apa? Adonai. Elohim itu siapa? Ya Bapa. Yahweh siapa? Ya Bapa. Adonai itu siapa? Ya Bapa. Nah, konsep Bapa ini sebenarnya sudah ada di perjanjian lama. Di mana ayatnya? Keluaran 4 ayat 22. Yeremia 31 ayat 9. Nanti teman-teman buka ya. Saya udah kasih bahannya tuh. Jadi ada ayat yang nggak dicantumkan di situ, tapi di-mention. Maksudnya nggak diuraikan di situ. Nanti teman-teman baca ya. Nah, terus pertanyaannya gini. Kalau YHWH itu menunjuk Bapa, YHWH itu adalah satu dan bukan kesatuan. Apa buktinya? Saya ulang pertanyaannya ya. Apa buktinya YHWH itu menunjuk Bapa? YHWH adalah satu bukan kesatuan. Apa buktinya? Buktinya adalah pengakuan iman orang Israel yang disebut Shema Yisrael. Shema Yisrael. Ulangan 6 ayat 4. Hafal dong ayatnya dong. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu ya, ayat ini familiar ya. Saya ulang. Shema Israel artinya apa? Tuhan itu Esa. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, tadi ada yang kelewat tuh. Maksudnya artinya apa? Kalau di aslinya kan bunyi Shema Israel kan gini. Shema Yisrael. Adonai Eloheno. Adonai Echad. Nah, itu Shema Yisrael. Shema Israel, Adonai Eloheno, Adonai Echad. Nah, itu Shema Yisrael ya. Yang artinya adalah dengarlah hai orang Israel. YHWH itu Elohim kita. Jadi kata Tuhan, ya udah buka deh ayatnya deh. Kalau bingung ntar. Ulangan 6 ayat 4. Oke ya. Perhatikan ya. Tuhan di situ huruf kapital kan ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan. Kalau Tuhan huruf kapital tadi dibacanya apa? Yehova. Oh Yehova. Elohim. Tuhan. Kok Elohim? Tuhan huruf kapital itu YHWH. Dibacanya Adonai. Gitu ya. Nah, kalau Allah apa teks aslinya? Elohim. Kalau Esa di situ apa? Esa di situ Ekat ya. Jadi dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau kita convert ke bahasa asli, dengarlah hai orang Israel, YHWH atau Adonai itu Elohim kita. YHWH atau Adonai itu Ekat. Gitu ya. Ini bisa ngikutin nggak nih? Saya ulang ya. Dengarlah hai orang Israel, YHWH atau Adonai itu Elohim kita. YHWH atau Adonai itu Ekat. Ekat itu satu ya. Jadi Adonai itu Elohimnya nenek moyang kita. Jadi
Tuhan itu adalah Allahnya nenek moyang kita. Nenek moyang kita siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Satu pribadinya. Dasarnya dari mana? Shema Israel. Jadi sampai hari ini Shema Israel itu masih satu. Nah, sekarang kita lihat. Menurut Tuhan Yesus gimana? Kita sekarang buka ya. Kalau menurut Tuhan Yesus tuh YHWH itu siapa? Kita buka Markus 12 ayat 28 sampai 29. Oke, dibaca ya. Siapa? Siapa? Mau baca? Silakan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, ini di pembahasan terdahulu udah pernah kita bahas sedikit ya. Hukum yang terutama itu apa? Kalau biasanya kan yang kita tahu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu begitu ya. Tapi sebetulnya ada lagi tuh sebelumnya tuh. Ketika ditanya hukum apa yang terutama? Yang terutama adalah Shema Israel. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini kata Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus yang ngomong ya. Kok mirip Ulangan 6 ayat 4? Ya memang. Ya memang. Artinya apa? Ketika Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan, huruf kapital semua ya, Tuhan atau YHWH atau Adonai, atau yang dalam perjanjian baru kita sebut, kita panggil dengan sebutan Bapa, itu Allah kita. Jadi yang dimaksud Tuhan Yesus, Tuhan itu siapa? Tuhan huruf kapital di situ. Siapa? Bapa. Iya, ya sudah pasti. Bapa tentunya ya. Tidak ada oknum yang lain. Masa Tuhan Yesus mengacu pada dirinya? Tuhan Yesus tidak mungkin berkata menunjuk kepada dirinya bahwa Tuhan itu Esa. Kenapa? Seandainya Tuhan Yesus mengaku Elohim pada waktu percakapan itu, maka pasti ia dirajam batu, dibunuh tuh. Jadi Tuhan itu Esa, Bapa maksudnya. Maka dalam membaca Alkitab, kita harus sesuai dengan konteksnya. Dalam ayat tersebut artinya Bapa. Nah, kalau dalam ayat lain bisa menunjuk Tuhan Yesus tergantung konteksnya ya. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Lukas 4 ayat 18, Roh Tuhan ada padaku. Tuhan yang dimaksud siapa? Ya pasti Bapa. Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku. Yang dimaksud Tuhan siapa? Roh Tuhan ada padaku. Yang dimaksud roh Tuhan di situ siapa? Yang dimaksud Tuhan siapa? Ya Bapa. Yang dimaksud roh Tuhan siapa? Ya roh Bapa, Roh Kudus. Jadi roh Tuhan itu sama dengan yang kita terima ya. Roh yang ada dalam diri kita. Roh Kudus. Jadi Tuhan sendiri menjelaskan bahwa Bapa YHWH itu sendiri. Bapa Adonai itu sendiri.
Maka membaca Alkitab tidak boleh letterlek dengan kita mengira bahwa Tuhan dalam ayat tersebut itu menunjuk Tuhan Yesus. Jadi lihat konteksnya ya. Jangan secara letterlek. Kalau Tuhan hurufnya kecil, nah ini pasti Tuhan Yesus gitu. Kalau Tuhan hurufnya besar, nah ini pasti Bapa. Lihat konteksnya. Jadi kalau contoh tadi ya, Lukas 4 ayat 18 ya. Roh Tuhan ada padaku. Tuhan yang dimaksud di situ siapa? Kan hurufnya bukan kapital semua tuh. Ternyata yang dimaksud Bapa. Jadi mesti kita lihat konteksnya ya. Konteks itu ayat sebelum, ayat sesudah. Dan ayat itu sebenarnya lagi bicara apa gitu secara keseluruhan. Nah, itu maksudnya konteks itu. Membaca secara letterlek tuh maksudnya tadi kalau Tuhannya apa huruf kecil berarti menunjuk Tuhan Yesus gitu ya. Yeremia 23 ayat 5 sampai 6. Coba kita buka. Yeremia 23 ayat 5 sampai 6. Oke, sudah? Silakan dibaca. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dan hidup dengan tentram. Di situ firman Tuhan, huruf kapital, sudah pasti mengacu pada Yahweh. Kalau kapital yang diberi penekanan kapital itu sudah pasti menunjuk YHWH ya, Adonai. Menunjuk Bapa. Jadi Adonai atau Bapa akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Tunas adil di situ siapa? Sang Mesias. Kan Sang Mesias lahir dari keturunan Daud ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kenapa Bapa di sorga memilih nama Yod-He-Waw-He atau YHWH. Memang sebetulnya nama ini sengaja dipilih ya. Nama ini sengaja dipilih. Jadi bukan kebetulan. Bukan kebetulan atau atau karena ada alasan ada alasan lain begitu, bukan. Jadi nama ini sengaja dipilih bukan kebetulan, bukan nggak ada artinya ya. Ada 3 alasannya. Ya. Kenapa YHWH itu dipilih nama ini? Yang pertama, karena YHWH atau Yod-He-Waw-He itu adalah nama profetik. Profetik artinya apa? Mengandung unsur nubuatan. Jadi YHWH, Bapa, merupakan sumber kausa penyebab keselamatan ya. YHWH atau Bapa adalah sumber kausal atau penyebab keselamatan. Nah, seringkali kita melupakan Bapa ya. Jadi Yesus ya betul, Tuhan Yesus juru selamat. Tapi jangan lupa kausanya, sumbernya. Sumbernya Bapa. Yesaya 45 ayat 5. Ini saya bacain aja ya. Akulah Tuhan. Tuhan di sini huruf kapital.
dan tidak ada yang lain kecuali aku. Tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Nah, kata Tuhan dalam Yesaya 45 ayat 5 ini Adonai. Adonai. Nah, dari ayat tersebut, Yesaya 45 ayat 5, kita mendapati bahwa YHWH atau Adonai itu adalah Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Artinya, YHWH adalah sang juru selamat, adalah Elohim. Nah, ini merupakan nubuatan Yesaya. Jadi sekali lagi, nama ini profetik. Nama ini profetik. Profetik artinya nubuatan tadi ya. Ini merupakan nubuatan Yesaya yang ternyata digenapi ketika Bapa mengutus sang juru selamat dunia, yaitu anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu adalah sang juru selamat, anak Allah, utusan Bapa. Makanya Tuhan Yesus kan bilang kan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Nah, jadi ternyata pemilihan nama ini memang sengaja ya, profetik. Karena nama sang juru selamat yang diutus Bapa ke dunia, namanya adalah nama Mesias itu. Jadi nama Mesias itu adalah YHWH menyelamatkan. Ini saya pelan-pelan nih. Jadi kenapa YHWH itu dipilih? Kenapa nama ini sengaja dipilih? Jadi nama ini profetik ya. YHWH, kenapa YHWH nanti menunjuk nubuatan akan Tuhan Yesus? Karena nama sang juru selamat yang diutus Bapa ke dunia, namanya adalah, nama Mesias itu adalah YHWH menyelamatkan. Nama Tuhan Yesus kan berasal dari Yosua 1 ayat 1 kan. Jadi dalam bahasa Ibrani, nama Yesus itu berasal dari Yehosua. Disingkat menjadi Yesua. Yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita, Yesus. Jadi nama Mesias itu adalah YHWH menyelamatkan. Kan arti nama Yesus kan Allah menyelamatkan. Paham enggak nih? Arti nama Tuhan Yesus itu Allah menyelamatkan. YHWH menyelamatkan. Jadi dari arti nama Tuhan Yesus itu ya itu YHWH ya. Yod He Waw He. Nanti kita sampai pada kesimpulan yang behold the nail, behold the hand. Loh, kok bisa? Itu dari mana? Ngarang-ngarang ya? Enggak ngarang. Itu di gambar yang saya pakai jadi profil audio saya itu. Coba lihat deh. Di spotlight deh coba. Audionya di spotlight. Udah di spotlight audionya. Nah, itu kan nggak bisa ya. Oke. Ya udah teman-teman lihat ya. Jadi bahasa Ibrani yang sekarang itu kan Yod He Waw He, tulisannya yang di bawah tuh. Tapi dulu itu bahasa Ibrani itu bukan tulisan seperti yang Yod He Waw He ini, tapi gambar. Jadi gambarnya itu ya ini, gambar orang lagi melambaikan tangan seperti ini ya. Itu artinya maksudnya adalah lihatlah. Nah, sementara yang bentuknya Y
seperti huruf Y itu paku ya, bentuk paku ya. Jadi lihat paku, lihat tangan. Yod he waw he. Behold the nail, behold the hand. Jadi nama profetiknya dari mana ya? Dari situ. Jadi nama Yesus itu bukan nama sembarangan ya. Sebab arti nama Yesus adalah YHWH, menyelamatkan. Jadi artinya YHWH itu adalah nama profetik. Jelas nanti sang juru selamat memakai nama itu. Adonai menyelamatkan. Jadi dari hal tersebut kita tahu bahwa ini bukanlah suatu kebetulan. Tidak ada juru selamat lain selain Yesua yang diutus oleh Adonai. Yesua, Sang Mesias. Gelarnya adalah Sang Mesias. Jadi kalau dibilang Yesua Hamashiach, itu bukan nama lengkapnya Tuhan Yesus ya. Hamashiach itu gelar, bukan nama lengkapnya Tuhan Yesus. Yesua Hamashiach. Hamashiach itu gelar ya. Jadi Yesua Sang Mesias, gelarnya adalah Sang Mesias. Kristus. Mesias sama Kristus sama ya. Artinya yang diurapi. Jadi Yesua Hamashiach, Hamashiachnya itu gelarnya. Artinya the Messiah. Sang juru selamat. Jadi namanya itu bukan Yesua Hamashiach, namanya Yesua. Gelarnya Hamashiach. Nah, itulah sebabnya malaikat turun dari surga dan berkata kepada Maria kan, di Lukas 1 ayat 31 kan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi ketika Maria masih mengandung, malaikat memerintahkan untuk memberi namanya sesuai dengan yang malaikat itu beritakan kepadanya. Itu artinya YHWH menyelamatkan. Maksudnya apa? Artinya YHWH menyelamatkan, Yesus menyelamatkan. Artinya Yesus itu benar-benar utusan Bapa. Tidak ada juru selamat lain. Oke, kita cukup sampai sini dulu ya. Ada yang mau ditanyakan?